Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 92, Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer PMVTN Jawa Timur, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar pada lab simulasi komputer, yaitu tentang modul 3, Software Fencing. Kelompok kami mengambil judul Dinamika UMKM Gresik, Jawa Timur pada perkembangan era digital dengan pendekatan dinamik menggunakan software fencing oleh Laboratorium Simulasi Komputer. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami, yang saya sendiri, Anissa Dinda, NPM 20088, dan penulis saya Rizkwina Adila Putri dengan NPM 20110. Yang pertama ada penjelasan materi. Model simulasi. Dalam melakukan studi sistem, bahwa sebenarnya simulasi merupakan turunan dari model matematik, di mana sistem sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Sistem diskrit mempunyai maksud bahwa jika keadaan variabel-variabel dalam sistem berubah seketika itu juga pada poin waktu terpisah. Misalnya pada sebuah bank di mana variabelnya adalah jumlah nasabah yang akan merubah hanya ketika nasabah datang atau setelah dilayani dan pergi. Sedangkan sistem kontinu mempunyai arti jika keadaan variabel-variabel dalam sistem berubah secara terus-menerus atau kontinu mengikuti jalannya waktu, misalnya pesawat terbang yang bergerak di udara di mana variabelnya seperti posisi dan kecepatan yang akan terus bergerak. Lalu yang kedua ada bagian sistem simulasi. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, ketiga ada variabel, keempat ada sumber daya, kelima ada antrian, keenam ada kejadian, ketujuh ada simulation clock, dan yang terakhir ada aplikasi. Lalu selanjutnya ada sistem dinamik. Metode sistem dinamik mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen yang sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Interaksi dalam struktur ini diterjemahkan ke dalam model-model matematik yang selanjutnya dengan bantuan komputer digital disimulasikan untuk memperoleh perilaku historisnya. Lalu sistem dinamis. Dalam sistem dinamis terdapat feedback secara menyeluruh yang membuat sistem ini selalu dalam keadaan terkendali walaupun terjadi perubahan waktu. Selain itu, pendekatan terhadap sistem ini hanya bisa dilakukan jika sesuai dengan lingkungannya, yaitu antara lain perilaku counterintuitif atau non-intuitif, dan non-literally dynamic causality, perilaku endogenous atau dari dalam. Sistem dinamis menggunakan simulasi komputer untuk mengamati perubahan yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan tertentu dalam sebuah sistem. Pemodel dapat mempelajari reaksi sistem dengan input yang berubah-ubah. Dengan demikian, pemodel atau manajer dapat merancang kebijakan dan mengambil keputusan dengan baik. Lalu pengertian UMKM. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Menurut Rujinto, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Untuk menumbuhkan kembali kondisi ini dibutuhkan solusi pemulihan dan mitigasi. Prioritas langkah mitigasi jangka pendek ialah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital atau online untuk memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melakukan peningkatan peran SDM agar dapat memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam pengelola usaha dan karyawannya. Tentu hal ini harus diperbaiki oleh UMKM agar usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Pengusaha UMKM harus terus mengembangkan kemampuan manajerialnya, baik dengan aktif menambah pengetahuan dan mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen bisnis. Lalu selanjutnya adalah pengertian software fencing. Fencing merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak fencing ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak fencing, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Editor persamaan atau equation editor fencing akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di fencing ini. Analisis model tersebut diantaranya analisis terhadap variabel-variabel penyebabnya, terhadap variabel-variabel akibatnya, dan terhadap simpel kausal yang melibatkan variabel-variabel tersebut. Selanjutnya adalah studi kasus.
Latar belakang, sistem dinamik merupakan penggambaran dari perilaku sistem yang mana memiliki hubungan interdependensi dan berubah terhadap waktu. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan. Versi merupakan alat untuk memvisualkan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Pada tampilan awal Vensim akan terlihat lembaran kerja di mana pada lembaran tersebut akan diketik kata-kata yang menggambarkan sistem yang ada atau merupakan bentuk dari model yang telah dirancang sebelumnya. Di mana kata-kata tersebut akan dihubungkan dengan menggunakan tanda panah yang tersedia. Setelah pemberian tanda panah, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan formasi yang disediakan oleh equation editor yang mana digunakan untuk melengkapi model simulasi yang telah dibuat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM membawa peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan UMKM sendiri merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi pengangguran pada penduduk. Secara terus-menerus, penduduk akan membutuhkan pekerjaan yang banyak. Dan diharapkan pada UMKM ini, maka pengangguran di Indonesia, khususnya di Gresik, Jawa Timur, bisa berkurang. Kota Gresik merupakan salah satu daerah di Indonesia yang daerahnya terdapat banyak UMKM. Kendala yang dialami pada UMKM Gresik ini adalah sangat banyak, di antaranya adalah dalam hal pemasaran. Lalu rumusan masalah yang kelompok kami gunakan yaitu bagaimana sistem dinamis UMKM di Gresik, Jawa Timur dengan menggunakan software Vensim. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah memahami kegunaan dan manfaat dari software Vensim. Yang kedua, mengamati dan menyelesaikan permasalahan turunnya UMKM dan disimulasikan secara dinamis. Dan yang ketiga adalah menggunakan software Vensim dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu yang selanjutnya adalah penjelasan simulasi penyelesaian software Vensim yang akan dijelaskan oleh partner saya. Untuk diskusinya, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizkwina Lila Putri dari kelompok 92 Laboratorium Simulasi Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang software Vensim dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat causal loop diagram dan model dari studi kasus yang kami pakai di tugas besar. Nah, jadi di sini sudah terlihat tampak awal dari aplikasi atau software Vensim. Lalu kita tentukan dulu. Kita klik file, lalu kita pilih new model, dan kita di sini terlihat ada initial time dan final time. Di sini kita tulis initial time-nya 2011 dan final time-nya kita tulis 2015 karena kita ingin menghitung selama 5 tahun terakhir. Lalu di sini units for time-nya kita tulis year atau tahun. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita buat dari causal loop diagram itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa variabel yang akan kita pakai sesuai dengan studi kasus yang kita pakai. Jadi di sini ada pendapatan, kapasitas produksi, profit, IT, kualitas layanan, dinamika kualitas produk, permintaan, pelanggan potensial, marketing, pengeluaran, dan sebagainya. Nah, kita awalnya membuat causal loop diagram dengan cara kita klik variabel, lalu kita klik di sini, lalu kita tulis pendapatan. Kita tulis, kita ambil contoh aja, misalkan kita tulis produksi. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita bikin lagi variabel. Ini saya ambil contoh aja ya, produksi, lalu kita makanan, seperti itu. Nah, jika sudah ada variabel seperti ini, kita sambungkan menggunakan arrow dengan cara klik dari variabel produksi, lalu kita klik ke makanan. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Jadi, kalian bisa buat sesuai dengan variabel dan kebutuhan yang ada di dalam studi kasus kalian masing-masing. Nah, untuk memunculkan tanda positif ataupun negatif, itu caranya adalah kita ambil contoh dari variabel pendapatan dan profit. Di sini ada tanda panahnya, lalu kita klik tombol ini, klik kanan, lalu akan terlihat seperti ini.
Lalu kita pilih positif atau negatif. Nah, positif negatif ini kita tentukan bagaimana pengaruhnya dari variabel satu dan variabel yang lain. Nah, pendapatan dan profit di sini saya menghubungkan dengan tanda positif. Lalu kita klik OK. Dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita buat causal loop diagramnya, selanjutnya kita akan membuat dari model kapasitas produksi itu sendiri. Nah, setelah kita buat dari causal loop diagram, jadi di sini kita akan membuat model dari kapasitas produksi itu. Nah, jadi di sini ada variabel persentase penambahan, persentase pengurangan, pelanggan potensial, penambahan pelanggan, pengurangan pelanggan, produk cacat, produk yang dibuat, impor, permintaan pasar, permintaan pelanggan, dan kapasitas produksi. Jadi yang pertama, kita membutuhkan alat, variabel, arrow, dan rate untuk membuat model ini. Jadi saya ambil contoh, misalkan saya ingin menambahkan variabel produksi seperti itu ya. Terus kita sambungkan dengan menggunakan rate. Mohon maaf, sebelumnya kita buat dulu levelnya di sini di tengah-tengah. Kita misalkan kapasitas seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan rate. Misalkan ini faktor yang mempengaruhi dari produksi, misalkan bahan baku. Mohon maaf, maksudnya yang mempengaruhi dari kapasitas ya. Setelah itu kita sambungkan lagi. Ini boleh bahan baku atau apapun yang mempengaruhi dari kapasitas. Lalu gudang. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu jika ingin menyambungkan seperti ini, kita buat dari arrow. Kita sambungkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus kita bisa push. Nah, caranya kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa bikin sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan studi kasus yang kalian pakai hingga terbentuk seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu kita klik equation untuk mengisikan angka di dalam masing-masing variabel. Jadi di sini saya akan mengisikan angka di dalam persentase penambahan, yaitu saya isikan 0,4 di sini. Lalu kita klik OK. Persentase pengurangan di sini ada 0,5. Lalu di penambahan pelanggan di sini rumus yang kita masukkan adalah persentase penambahan dikali 1000. Lalu pelanggan potensial itu adalah rumus, yaitu penambahan pelanggan dikurangi pengurangan pelanggan, dan initial value-nya kita isi 3000, atau bisa diisi dengan angka lain sesuai dengan studi kasus kalian, dan begitu seterusnya. Nah, setelah itu jika sudah terisi semua, jika kita klik equation, maka tidak ada blok hitam yang ada di dalam variabel. Setelah itu kita bisa klik simulate. Kita blok dulu dengan cara CTRL-A, Ctrl A, lalu kita klik simulate, lalu kita klik yes, kita blok lagi, dan kita bisa lihat di sini ada grafik. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi terus meningkat setiap tahunnya dari 2011 sampai 2015. Jika kita ingin lebih lengkapnya lagi, kita bisa CTRL-A, lalu kita klik tabel. Nah, di sini bisa terlihat kapasitas produksi dari tahun ke tahun dia semakin meningkat. Yang awalnya dari 3.000 sampai akhirnya di 2015 menjadi 15.900. Nah, seperti itu. Lalu misalkan kita memiliki skenario kedua, yaitu kita merubah angka di persentase penambahan yang awalnya 0,4 kita ganti menjadi 0,6. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita CTRL lagi di Ctrl A, lalu kita klik simulate,
kita klik yes, lalu kita kontrol A lagi, dan kita pilih grafiknya lagi. Dan di sini terlihat bahwa grafik kapasitas produksi masih tetap terus meningkat setiap tahunnya. Lalu kita kontrol A lagi, kita pilih tabel, dan di sini kita bisa lihat ada sedikit perbedaan dari penambahan kapasitas produksi yang dimana awalnya dari 3.000 pada tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai 14.700 di tahun 2015. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai software Fansim. Untuk selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya, Anissa Mawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari panel saya, yaitu tentang hasil dan pembahasan dari output simulasi software Fansim. Pertama-tama ada casual loop diagram, di sini merupakan gambarnya. Lalu selanjutnya ada stock flow diagram, ini merupakan gambarnya. Lalu ada data real dan simulasi. Di sini kita menggunakan 5 tahun mulai dari 2011 sampai 2015 dengan data realnya 2.500 dan 3.000 untuk tahun 2011, untuk tahun 2012 5.200 dan 5.700, untuk tahun 2013 8.000 dan 8.950, untuk tahun 2014 12.250 dan 12.750, dan tahun 2015 16.500 dan 17.100 dengan rata-rata data realnya 8.890 dan simulasinya 9.500. Nah, berdasarkan pesan error dari data rata-rata inklusi samping didapatkan E1 sama dengan S dikurangi A dibagi A, yaitu dengan hasil 0,0686 atau sama dengan 6,8%. Nah, didapatkan E1 juga pada standar deviasi, yaitu sebesar 0,35%. Pada skenario 1 terdapat grepet kapasitas produksi. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2015 kapasitas produksi dapat memenuhi semua pelanggan potensial yang ada, dikarenakan adanya kapasitas produksi dan pelanggan potensial yang konstan. Dalam grepet di samping, warna garis kapasitas produksi skenario 1 adalah garis yang berwarna merah. Lalu, skenario 1 pada tabel PET kapasitas produksi. Pada tahun 2011, kapasitas produksi didapatkan hasil sebesar 3.000 ton. Pada tahun 2012, sebesar 5.700 ton. Pada tahun 2013, sebesar 8.950 ton. Pada tahun 2014, hasilnya 12.750, dan pada tahun 2015, atau tahun terakhir, yaitu 17.100 ton. Berarti meningkat. Oleh karena itu pada grafik sebelum ini grafiknya itu naik. Lalu skenario 2, grafik kapasitas produksi dengan perubahan 0,2 menjadi 0,4. Pada grafik di samping dapat disimpulkan bahwa tahun 2011 sampai tahun 2015 kapasitas produksi dapat memenuhi semua pelanggan potensial yang ada, dikarenakan adanya kapasitas produksi dan pelanggan potensial yang konstan. Dalam grafik di atas diwarnai dengan garis merah. Jadi garisnya naik. Oke, tabel PET kapasitas produksi pada skenario kedua yaitu berbeda dengan kapasitas produksi tahun pertama 3.000, tahun 2012 5.700, 2013 8.750, tahun 2014 12.150, dan tahun 2015 15.900. Selanjutnya adalah analisa output. Dari output simulasi Fansim didapatkan hasil kapasitas produksi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015, ketersediaan bahan baku baju skenario 1 sebanyak 17.100 dan skenario 2 sebanyak 15.900. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 1. Mengapa? Agar didapatkan hasil kapasitas produksi yang terbanyak. Lalu kita menuju ke bab kesimpulan. Yang pertama, Fansim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang digunakan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Yang kedua, dari hasil output didapatkan pada tahun 2011, kapasitas produksi didapatkan hasil sebesar 3.500, tahun 2012 sebesar 5.700, 2013 sebesar 8.950, 2014 sebesar 12.750, dan tahun terakhir atau 2015 sebesar 17.100.
Kesimpulan ketiga yaitu berdasarkan hasil output yang dihitung, alternatif rekomendasi kebijakan yang dipilih yaitu kapasitas produksi di Gresik Jawa Timur yaitu skenario 1 karena berjalan dengan sesuai tujuan simulasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 92. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.